Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 10. Dan saat ini kita akan melanjutkan materi tentang anak SMA boleh pacaran? Jadi pertanyaan adalah, anak SMA boleh pacaran atau tidak sih? Di bagian yang ketiga. Cinta dan ketertarikan fisik. Menurut Andri Priyatnya, dalam Be a Smart Teenager, tidak mudah untuk menjawab bagaimana pernyataan bahwa kamu sedang jatuh cinta, karena terkadang seorang berpikir dia sedang jatuh cinta, tetapi ternyata itu hanya ketertarikan fisik. Jadi kita mau belajar sebenarnya yang kalian rasakan itu apakah benar cinta atau hanya ketertarikan fisik. Menurut Priyatnya, ada perbedaan antara cinta dengan ketertarikan fisik. Meskipun ketertarikan fisik menjadi salah satu penyebab orang jatuh cinta, ya jelas kadang-kali kita melihat atau tertarik dengan lawan jenis itu pertama pasti karena ketertarikan fisik. Tidak semua ya, mungkin karena keterampilan atau keahlian dan sebagainya. Tapi tidak sedikit orang yang tertarik pertama-tama karena ketertarikan fisik. Di salah satu penyebab orang jatuh cinta adalah ketertarikan fisik. Namun cinta jauh lebih dari itu. Cinta tumbuh berlandaskan rasa peduli, pertemanan, persahabatan, kenyamanan, komitmen, serta penghargaan terhadap martabat dan kehormatan diri seseorang. Ketika kamu bertemu dengan seorang, bergaul dengannya, dan kamu merasa telah menemukan seorang teman sejati yang dapat dipercaya, yang saling menghargai, ditambah lagi ada ketertarikan fisik, mungkin. Jadi, ketika kamu bertemu dengan seorang, bergaul dengannya, dan kamu merasa telah menemukan seorang teman sejati yang dapat dipercaya, yang saling menghargai, ditambah lagi ada ketertarikan fisik, mungkin kamu telah mungkin lah ya. Cinta dan ketertarikan fisik ya. Terkadang seorang dapat kecoh oleh beberapa gejala berikut yang dikiranya cinta, padahal itu bukan. Pertama, yaitu dia ketertarikan. Seorang yang selama ini sudah diimpi-impikan tiba-tiba ada di hadapan kamu. Jadi saat kamu suka dengan seorang, tiba-tiba kamu bertemu dengan dia, berpapasan dengan dia, wah betapa senangnya. Bujuk cinta, ulang juga. Kesannya begitu mendalam bagi diri kamu, dia begitu menarik. Namun, seringkali dalam perjalanan waktu kamu semakin mengenalnya dan sadar kalau dia bukan seorang yang pas. Menumbuhkan cinta membutuhkan waktu, sabaran, dan tidak hanya oleh ketertarikan. Pada masa remaja dan kaum muda dipengaruhi oleh berbagai film dan lagu yang eksploitasi cinta, seolah-olah hanya sebatas ketertarikan fisik, hanya birahi maupun popularitas. Seolah-olah kebiasaan nembak seorang yang dijadikan pacar menjadi pertanda bahwa seorang laku dan bukan anak yang subur. Jadi ya jangan sembarangan, apakah hanya karena kamu suka dengan fisiknya, atau hanya karena ikut-ikutan takut dibilang jomblo atau nggak pernah pacaran, atau ikut-ikutan pada punya pacar, ikut-ikutan biar nggak dibilang cupu dan biar dibilang laku. Apa seperti itu jangan sampai ya. Kedua, obsesi. Apapun yang kamu lakukan hanya wajah si dia yang terbayang-bayang di peluk. Obsesi adalah pikiran yang selalu menggoda seorang yang sangat sukar dihilangkan. Berkonsentrasi hanya terpusat pada satu titik. Orang yang terobsesi pada seorang yang diidamkan akan kehilangan kontrol terhadap dirinya. Bucin misalnya, itu ya. Kesadaran dan rasionalitasnya hilang dilindas. Kayak menggebu-gebu. Bahkan ketika orang yang diidamkan kurang perhatikan ataupun tidak membalas, perasaan ini berbahaya karena seorang cenderung hilang kesadaran diri dan mengabaikan nasihat dan pandangan orang di sekitarnya. Obsesi bukanlah cinta karena semangat yang menggebu-gebu hanya dari satu. Ingat ya,
Dari semuanya teman-teman semuanya, jangan terlalu menjadi budak cinta atau bucin sekarang gitu ya. Kita dengar sangat terobsesi dengan lawan jenis atau pasangan. Padahal ternyata yang mencintai hanya sebelah pihak. Jika ditolak, ada perasaan sakit hati yang luar biasa. Jadi jangan berlebihan. Jangan sampai kamu berkorban demikian rupa. Ternyata hanya sebelah pihak. Jangan sampai. Jadi namanya cinta atau sebuah saling memiliki itu penting. Jadi sama-sama saling mengasihi, sama-sama saling mencintai. Jangan sampai sebelah pihak. Dan jangan sampai kamu terlalu mau melakukan apapun untuk pasanganmu yang belum tentu itu menjadi suamimu. Yang ketiga, hubungan cinta yang tepat setelah patah hati. Wah, ini buru-buru mencari yang lain habis putus. Ini pelarian, jangan sampai. Jadi pasangan ini adalah keinginan untuk pasangan seorang demi untuk membuktikan bahwa kamu ini bisa menggandeng seseorang lagi setelah putus cinta. Apabila jika tujuannya untuk balas, akibatnya berakhir hubungan yang telah dibina sebelumnya. Jadi balas dendam akibat berakhirnya hubungan yang telah dibina sebelumnya. Pokoknya kamu hanya ingin membina hubungan dengan seorang, sehingga siapapun itu. Ini bukanlah cinta, tapi keinginan untuk menyakiti. Larian, hanya untuk balas dendam. Ini tidak. Jadi hati-hati, karena fisik, obsesi, hanya untuk larian saja. Tidak, ya. Menurut Priyatnya, paling tidak ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai cinta. Yang pertama, cinta tidak pernah menyakiti, baik itu pelecehan fisik maupun emosional. Sama, ingat itu. Yang kedua, cinta tidak pernah menipu. Misalnya memperalat pacar dengan mata, kalau kamu sudah sayang, kamu harus mau melakukan hubungan seksual, atau kamu akan memenuhi permintaan saya. Jadi, ya jangan sampai seperti itu, memperalat pacarnya hanya karena landasan kamu sudah nggak sama saya. Yang ketiga, kita harus dilandasi oleh perasaan peduli pada dia yang dicintai. Ekspresi cinta itu bermacam-macam, antara lain pertemanan, romantis, menghormati batas-batas moral, dan yang keempat, jika orang yang cintai meminta kamu melakukan sesuatu sebagai bukti cinta, maka dia tidak mencintai kamu. Apalagi jika bukti cinta itu adalah hubungan seksual, itu yang tidak mencintai. Kemudian 5, ukuran cinta adalah komitmen dan kepercayaan, bukan sekedar ketertarikan fisik. Yang keenam, seks bukan cinta dan cinta bukanlah seks, karena itu seks tidak diberikan persyaratan cinta. Nah, ini sangat berkali-kali ditekankan karena dalam berpacaran inilah yang sangat berbahaya. Yang ketujuh, cinta harus menjadikan seorang merasa bahagia, aman, dan dihargai, bukan sebaliknya. Jadi ada 7 hal yang kalian bisa pelajari bahwa cinta itu bukan cuma sekedar ini, itu. Nah, hati-hatilah dalam memilih pasangan. Manusia tidak diciptakan sendirian. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Apakah dan laki-laki dan perempuan tidak mungkin lahir generasi baru? Jelas. Sejak penciptaan Tuhan telah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup orang ini. Juga dikatakan, baiklah kita menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah menginginkan manusia saling menolong, mengisi dan mengerti. Jadi diciptakan laki-laki dan perempuan itu. Manusia tidak diciptakan sendiri. Memang sepantasnya manusia berpasang. Artinya tanpa Hawa, Adam tidak. Hal itu menggambarkan bahwa dunia ini harus sempurna jika ada laki-laki dengan perempuan saling menolong serta melengkapi dalam satu konteks hidup. Dengan demikian rasa tertarik seorang terhadap lawan setelah dosa. Jelas. Kamu tertarik dengan seseorang itu bukanlah. Hanya saja jika rasa tertarik yang bisa dilakukan dengan hubungan pacaran dilakukan keluar batas-batas aturan agama dan norma dalam masyarakat, maka berarti jika ada orang yang memilih tidak mengambil pilihan. Dan di sini bahwa saat kamu tertarik dengan seseorang itu baik, itu tidak ada masalah. Tetapi
Yang bermasalah adalah jika kamu tertarik dan melakukan hubungan pacaran dilakukan di luar batas-batas agama dan norma yang berlaku dalam lingkungan dan masyarakat. Manusia dianugerahi Tuhan dengan kemampuan untuk merasa tertarik terhadap lawan jenis. Jadi perasaan rasa tertarik seorang pada lawan jenis bukan dosa. Biasanya orang tertarik dengan seorang itu bukan dosa, itu adalah manusia. Manusia tidak hanya diciptakan berpasangan, tapi juga dianugerahi dengan kelengkapan daya pikat, daya tarik seperti itu dalam kitab Mazmur 139. Selanjutnya kitab Kidung Agung menggambarkan daya tarik seksual dan pemolekan tubuh manusia sebagai anugerah yang turut menyemarakan kehidupan. Semua penjelasan ini mengarah ke satu titik, bahwa tubuh manusia beserta keindahan dan daya tariknya termasuk rasa tertarik pada lawan jenis sesuatu yang berasal dari Tuhan. Hal itu merupakan anugerah. Jadi perasaan tertarik pada lawan jenis karena fisiknya, sikapnya, imannya adalah sesuatu dan bukanlah dosa. Jadi kesimpulannya, apakah anak SMA boleh pacaran atau tidak? Pada penjelasan di atas telah disampaikan perasaan tertarik pada lawan jenis itu adalah sesuatu yang normal. Pada masa remaja seperti sekarang ini, terkadang kamu menyimpan perasaan tertarik dan sayang pada lawan jenis. Kamu malu mengutarakan tentang kamu lebih mengutamakan fisik, kekayaan, dan popularitas, itu hanya kulit luarnya saja. Artinya, sesuatu yang tidak dapat dijadikan dasar dalam. Namun, sikap dan iman seorang akan menuntun kamu memiliki hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi kalau landasan adalah sikap dan iman orang tersebut dalam menentukan memilih untuk berhubungan yang sehat, maka hubungan kalian akan baik. Jadi, apakah anak SMA boleh pacaran? Jawabannya bukan soal boleh atau tidak, melainkan apakah kamu sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang pacaran dan batas-batas pacaran? Apakah kamu sanggup membagi waktu dengan baik pacaran dan belajar? Ada sejumlah konsekuensi yang harus kamu terima. Antara lain, kemungkinan penolakan dari orang yang kamu kasih atau putusnya cinta yang kamu bina. Semua itu menyebabkan rasa takut. Ada juga beberapa penyimpangan yang terjadi dalam pacaran yang menyakitkan kita. Jadi, bukan masalah boleh atau tidak. Sudah siapkah kamu? Sudahkah? Mampukah kamu? Tujuan pacaran bukan main-main, tapi untuk menjalin sebuah hubungan pertemanan yang lebih dan saling mendukung, saling menolong, saling melengkapi. Bukan untuk saling menyakiti. Cinta adalah ekspresi perasaan. Cinta adalah ekspresi perasaan kagum, suka, dan sayang yang diwujudkan dalam tindakan mengasihi dan memahami orang yang baik. Sedangkan pacaran adalah mewujudkan rasa cinta terhadap seorang dalam sebuah hubungan eksklusif. Dalam hubungan seperti itu, dua orang yang terlibat di dalamnya mengekspresikan kasih, saling menghargai dan menjaga serta melindungi. Ada unsur saling percaya, memberi, dan menghormati, termasuk mati batas-batasan itu. Hal dalam pacaran itu terus datang. Jadi orang yang menekankan, orang ini bukan melarang. Kalau emang kalian sudah siap, tidak ada masalah. Tapi tujuannya adalah yang baik, yang positif, dan kalian paham konsekuensinya. Kalian harus paham apa sih itu dan sebagainya. Ada batas-batasan yang kalian akan pahami dan akan kita tahu di dalam bab yang berikutnya tentang batas-batas dalam pacaran. Jadi intinya bahwa kalau emang belum siap, jangan terburu-buru. Dan orang yang menanyakan untuk SMA, belumlah kalian mau fokuskan untuk berpacaran. Masih ada banyak waktu kesempatan. Bahkan setelah lulus itu adalah waktu lebih baik, lebih bijak untuk menjalin hubungan berpacaran dengan seseorang. Dan pelajari dengan baik, berhati-hati. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, hati-hati dalam memilih sahabat dan pasangan. Tuhan Yesus. Shalom.